Bab 126, Pria Gemuk Bozu berbalik. Saat ini, koper Zhu Ping'an belum dibuka, dia baru saja berganti pakaian, jadi sangat mudah untuk memindahkannya. Namun ketika Zhu Ping'an meletakkan barang bawaannya di punggungnya dan membuka pintu loteng, pria gendut itu sudah berdiri di luar pintu dengan gembira membawa barang bawaan yang besar, diikuti oleh dua orang pegawai toko yang juga memegang barang-barang dan memandangnya dengan wajah bingung. Melihat pria gendut di sebelahnya. "Aduh saudaraku, kamu benar-benar menepati janjimu," kata pria gendut itu dan masuk dengan membawa barang bawaan besar di pelukannya, seolah dia sangat takut Zhu Ping'an akan menyesalinya. Setelah pria gendut itu masuk, dia berteriak, "Bagus, bagus. Tinggi sekali." Zhu Ping'an juga sangat puas dengan kamar Fatih. Kamar tamu superior bahkan lebih luas dari yang dijelaskan Fatih, sekitar 30 meter persegi, yang dianggap sangat bagus di sebuah penginapan, terutama Zhu Ping'an paling puas dengan mejanya. Di atas meja, beberapa pecahan perak diletakkan di atas rakit bergambar naga terbang dan burung phoenix, dengan 4 kata di atasnya, "Saya bersyukur." Kenapa rasanya seperti Fan Wei? Kembali ke lobi penginapan, pelayan telah menyajikan semua makanan yang dipesan pria gemuk itu untuk Zhu Ping'an, memancarkan semburan aroma. Pada saat ini, pria gendut itu juga turun ke bawah. Ketika dia melihat Zhu Ping'an, dia tidak bisa tidak berterima kasih padanya, lalu menarik Zhu Ping'an untuk duduk di meja makanan yang dipesan, dengan sangat antusias. "Terima kasih atas kebaikanmu, semuanya ada di dagingnya," kata lelaki gendut itu sambil membuka pipinya dan menggigit stik drum ayam, dengan suara gertakan sambil mencabik-cabiknya. Orang-orang di sekitarnya melihat ke samping. Dengan penampilan makannya seperti ini, tak heran tidak ada orang yang duduk satu meja dengan pria gendut tadi. Zhu Ping'an tersenyum tipis dan tidak sopan, "Buka mulut Anda, dan pangsit kukus akan jatuh ke dalam mulut Anda. Kalau soal makan, kita tidak pernah terintimidasi oleh siapapun. Tanpa rasa percaya diri ini, bagaimana kita berani menyebut diri kita pecinta kuliner? Brengsek, ini adalah pangsit daging besar dalam satu gigitan." Sejak saat itu, orang-orang di sekitarnya yang baru saja melihat pria gendut itu mulai melihat ke arah Zhu Ping'an lagi. Baunya mirip. Semua orang melihat ke samping dan mendefinisikan keduanya. "Kamu gigit kaki ayam, dan aku akan ambil bebek asin, kamu dapat kepiting, dan aku akan ambil udang." Ketika mereka sudah kenyang, keduanya mengangkat kepala dari antara cangkir dan piring, dan saling memandang sambil tersenyum. Rasanya seperti bertemu teman dekat setelah minum. "Saya Sueci dari Bozu, Prefektur Fengyang. Sepupu saya bernama Qian Wen. Ya, saya mengandalkan saya untuk membalas rasa malu saya. Sungguh, saya mengikuti ujian selama 18 tahun dan gagal lulus ujian. Kakek saya memberikannya kepada dia. Saya tidak yakin dengan sumbangan seorang siswa penjara, jadi saya dilahirkan dengan nama ini, dan sepupu saya berubah total, membuat saya malu untuk menyapa siapapun di akademi. Saya sedang membaca buku, dan Anda mengatakannya akan sangat bagus untuk menyumbangkan seorang murid penjara untukku, tapi aku tidak setuju dengan apapun. Oh, ngomong-ngomong, aku tantang kamu untuk bertanya padaku kamu memanggilku apa." Pria gendut itu meletakkan kepiting di tangannya dan menyeka mulutnya. Ditanya, pria gendut ini juga banyak bicara. Meski kata-katanya penuh dengan nouvelle riche, orang bisa merasakan kalau pria ini antusias. Zhu Ping'an menelan seteguk lobster, menyesap tehnya, dan berkata sambil tersenyum tipis, "Zhu Ping'an dari desa Xiahe, dari prefektur Anxing, saya belum memiliki sepupu. Kita akan semakin dekat di masa depan. Oh, ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar tentang Lao Su? Dia dari Bozu kita, Cao Cao dan Cao Mengde juga dari Bozu kita. Kamu pasti pernah mendengar tentang dokter ajaib Hua Tuo, berkuda, Adipati Su, Feng Guogong, Qian Guogong." Pria gemuk itu mengulurkan tangannya yang berminyak dan berkata. Busanya beterbangan kemana-mana, seolah-olah yang ada di mulutnya adalah kerabatnya. Ini adalah pria yang temperamen. Zhu Ping'an jarang mengangkat kepalanya dari ruang makan dan menambahkan, "Zhongling Yuxiu, tempat yang bagus." Ketika pria gemuk Sueci mendengar ini, dia menyeringai bahagia, seperti anjing bulldog. Berkat pria gemuk Sueci, Zhu Ping'an memiliki perut bulat ketika dia naik ke atas. Dia bisa memuntahkan daging lobster atau kepiting jika postur tubuhnya salah. Saat dia berjalan ke atas,
malam sudah menyelimuti dunia, jika saya tidak menyalakan lampu minyak, saya tidak akan bisa melihat jari saya. Setelah Zhu Ping'an naik ke atas, dia berbaring di tempat tidur dan menyipitkan mata sejenak. Ketika perutnya tidak lagi kenyang, dia turun dari tempat tidur, membuka tasnya, mengeluarkan tas sekolahnya yang dibungkus kain minyak, dan berbalik ke meja. Suzuo terbuat dari huang huali, kaki meja terbuat dari kayu bulat tebal, dibalik keluar dan kaki sampingnya jelas meruncing, kecuali garis positif di tepi batang gigi, selebihnya tidak diukir gaya Ming yang kuat. Meja itu berada di sebelah jendela. Zhu Ping'an meletakkan lampu minyak di depan sisi kanan meja, meletakkan pena, tinta, kertas dan batu tinta, lalu membuka buku dan secara acak menemukan kalimat dari Pembelajaran Hebat, mencoba menulis esai berkaki 8 berdasarkan topik. Angin dan hujan di luar menerpa jendela, dan suara hujan yang terus-menerus mencapai telinga saya, seperti ritme hujan dalam satu putaran pada pemain modern. Zhu Ping'an mencelupkan tangannya ke mejanya dan mencelupkan penanya ke dalam tinta, membiarkan segumpal aroma tinta melewati jendela dan berkeliaran di langit. Komposisi berkaki 8 memang tidak mudah. Esai 8 bagian, makna sastra berdasarkan topik, pendekatannya mirip kebijakan, pembahasannya seperti teori, materinya seperti fubo, dan aturannya ketat seperti puisi. Di bawah sejumlah kata tertentu, struktur tertentu, sintaksis tertentu, jumlah kalimat, pertentangan tegas dari 4 kelompok di tengah, dan berbagai batasan lainnya, tulislah esai 8 bagian yang meniru nada zaman dahulu, dan sekaligus mempunyai ide-ide baru. Setelah ribuan esai 8 bagian yang sudah jadi, hanya dengan menulis artikel baru di luar ujian kita dapat memiliki harapan untuk lulus ujian sarjana, dan jinsi kita memenuhi syarat untuk mengikuti ujian, yang bahkan lebih sulit. Setelah menulis esai 8 bagian ini, Zhu Ping'an membacanya beberapa kali dan menemukan 2 bagian yang tidak mulus. Setelah mempertimbangkan berulang kali beberapa kali, dia memoles bagian kasarnya dengan tepat. Pada saat ini, suara arloji penjaga terdengar. Itu adalah arloji ketiga. Lampu menyala pada jam 3 dan ayam menyala pada jam 5, yaitu saat laki-laki sedang belajar. Karena itu, kita harus menyeimbangkan kerja dan istirahat. 3 poin utama adalah jam 11. Saatnya tidur. Jika tenaga Anda tidak cukup, bagaimana Anda bisa terus bekerja keras besok? Tepat ketika Zhu Ping'an hendak tertidur, dia tiba-tiba mendengar suara membaca dengan keras di luar jendela, menembus angin dan hujan. Bagaimana saya mengatakannya, itu membuat orang ingin membuka jendela dan berteriak. Tidak menyenangkan mempelajari dan mempraktikkannya dari waktu ke waktu. Petik 2. Tidak menyenangkan mempelajari dan mempraktikkannya dari waktu ke waktu. Kalimat 9 kali. Kata-kata, kalimat tunggal dimainkan dalam satu lingkaran, dan suaranya tidak sebagus milik kakakmu. Tidak ada orang yang hanya membaca satu kalimat. Ibu, aku dengan tulus mengakui bahwa ibuku tidak bahagia, kenapa kamu tidak menenggelamkan dirimu sendiri? Putramu bukan binatang buas, bagaimana kamu bisa melolong di tengah malam? Membantu tetapi membuka jendela dan menghadap orang yang mendengar suara membaca. Ruangan itu hanya tenggorokan. Terjemahannya, Ibu, kamu sangat tidak bahagia. Kenapa kamu tidak buang air kecil dan bercermin? Apakah kamu manusia atau bukan binatang, melolong di tengah malam? Kemudian di luar menjadi sunyi, kecuali suara hujan. Akhirnya tiba waktunya untuk tidur. Zhu Ping'an mematikan lampu minyak, berjalan ke tempat tidur dengan cahaya petir, melepas pakaiannya, dan tertidur dengan nyenyak. Bab 127 Sepanjang Sungai Qinhuai. Ying Tian sangat murah hati. Ketika Zhu Ping'an bangun di pagi hari, dia menemukan bahwa hujan telah berhenti di luar jendela, dan samar-samar dia bisa melihat warna merah di timur, seolah-olah matahari akan segera terbit. Pagi hari ini sangat berharga. Hujan terus turun selama lebih dari sebulan, dan hari ini akhirnya akan cerah. Zhu Ping'an berpakaian, mencuci sedikit, memasukkan linen, tabung bambu, buku fotokopi dan kuas kaligrafi ke dalam tas sekolahnya, serta buku yang baru saja disalinnya di rumah beberapa waktu lalu, menyampirkan tas sekolah ke tubuhnya, dan pergi keluar dengan sepotong papan hitam di antara bahunya membuka pintu. Zhu Ping'an bukanlah satu-satunya pelajar dan cendekiawan di masa-masa awal. Ada juga beberapa pelajar dan cendekiawan yang tidak dikenalnya yang sudah bangun dan membuka jendela, atau sedang membaca di pagi hari dengan gulungan atau membaca di dekat jendela. Tentu saja,
Membaca pagi hari tidak seperti serigala yang melolong tadi malam. Ketika dia melihat Zupingan keluar dengan tas kain aneh dan papan kayu hitam digantung di tubuhnya, dia melihat sedikit ke samping dan sedikit terkejut. Zupingan menyapa dengan senyuman naif. Para siswa dan cendekiawan ini sedikit terkejut dan mengangguk sebagai jawaban. Perasaan ujian perguruan tinggi secara keseluruhan berada pada tingkat yang lebih tinggi, dan kualitas calon secara keseluruhan juga lebih tinggi dibandingkan dengan ujian daerah dan ujian pemerintah. Toh yang bisa mengikuti ujian perguruan tinggi sudah mendapat gelar pelajar anak, setidaknya ada 2 kuas. Setelah meninggalkan penginapan, Zupingan berjalan menuju Sungai Qinhuai. Saya tidak merasakannya kemarin malam, tetapi hari ini, saat berdiri di tepi Sungai Qinhuai, saya dikejutkan oleh kemakmuran Qinhuai, yang jaraknya 10 mil. Sungai Qinhuai membentang seperti sabuk giok. Di sabuk giok, orang bisa berperahu di pagi hari. Di seberangnya, terdapat deretan bangunan bubuk emas. Perahu-perahu yang dicat beriak di atas ombak dan suara cahaya serta bayangan membentuk keindahan dan keajaiban seperti mimpi. Hujan turun dalam beberapa bulan terakhir, namun dengan hari cerah yang jarang terjadi, sisi lain sungai menjadi ramai. Di seberang sungai, ada gadis-gadis yang mengejar dan bermain dengan roknya. Gadis-gadis bernyanyi sambil mencuci, dan gadis-gadis cerdik memarahi tuan muda di perahu setelah digoda. Dia telah jatuh ke dalam debu, tetapi dia juga punya lebih banyak kebebasan daripada rumah anak perempuan biasa. Tanah indah di selatan Sungai Yangtze, negara kekaisaran Jinling, memang benar adanya. Zupingan menemukan tepi sungai yang relatif terpencil, menyeka lempengan batu biru dengan kain linen robek di tas sekolahnya, lalu duduk sendiri, mengeluarkan buku fotokopi dan barang-barang lainnya, dan meletakkan papan kayu hitam di atas tangga batu yang tinggi. Dia membungkuk dan menuangkan air Qinhuai ke dalam tabung bambu. Setelah membaca kaligrafi sebentar, dia menyingsingkan lengan bajunya dan mulai berlatih kaligrafi dengan pergelangan tangan digantung. Ketika Zupingan bangun untuk berlatih kaligrafi, seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun dengan kuncir kuda datang dari seberang sungai. Dia cantik dan berpakaian bagus sungai, dia tiba-tiba menyadari di seberang sungai, Zupingan sedang berlatih kaligrafi di papan kayu hitam sambil berendam di air sungai. Gadis itu menatap ke arah Zupingan yang sedang berlatih kaligrafi, terkikik, menoleh dan mengulurkan tangan kecilnya dan berteriak, "Kakak, datang dan lihat, ada seorang mahasiswa setengah perguruan tinggi di seberang sungai yang sedang berenang, air sungai untuk berlatih kaligrafi." Mendengar suara itu, seorang pria datang. Seorang gadis kasa berusia 18 atau 19 tahun berjalan ke arah gadis itu, melirik ke arah Zupingan, dan tidak bisa menahan tawa. "Hei, pelajar malang itu, lihat ke sini, cepat lihat ke sini, cekikikan, kenapa kamu menggunakan air cuci kaki kami untuk berlatih kaligrafi?" Gadis kasa yang lebih tua membuat bentuk terompet dengan tangannya dan melihat ke arah Zupingan berteriak, lalu terkekeh. "Sepertinya saya tidak bisa lagi berlatih kaligrafi di sini. Saya akan mencari tempat lain besok." Mendengar hal tersebut, Zupingan berhenti menulis, melirik ke seberang sungai, lalu menundukkan kepala dan melanjutkan latihan kaligrafi. "Kamu benar-benar seorang sarjana, mengapa kamu membaca begitu banyak tentang perut anjing? Kamu sangat kasar. Adikku sedang berbicara denganmu." Gadis yang lebih muda membela saudara perempuannya dan menunjuk ke arah Zupingan bersamanya jari kelingking yang ramping. Zupingan menutup telinga dan terus berlatih kaligrafinya. "Hai, sarjana, apakah kamu tuli atau bisu?" Gadis kasa yang lebih tua bertanya sambil tersenyum, "Mengapa kamu diam? Percaya atau tidak, aku akan pergi ke seberang sungai untuk berdebat denganmu." Melihat Zupingan masih mengabaikannya, gadis Qingsha yang lebih tua menambahkan sambil tersenyum. "Ya, benar, seberangi sungai." Gadis yang lebih muda juga terkikik dan menggema. "Jangan melihat sesuatu yang tidak pantas, jangan mendengar sesuatu yang tidak pantas, jangan mengatakan sesuatu yang tidak pantas, jangan menggerakkan sesuatu yang tidak pantas." Zupingan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Dua gadis di sisi lain, satu besar dan satu kecil, mendengar ini dan tidak bisa berhenti cekikikan. "Hei, dia masih sarjana yang masam. Gigiku masam sekali," cekikikan. Setelah tertawa, gadis yang lebih tua itu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum pada Zupingan, penuh pesona. "Hei, itu masam sarjana, kenapa kamu tidak datang ke kamarku hari ini dan memberiku khotbah?
Aku akan bermain seruling bersamamu, dan kamu bisa menonton bebek Mandarin di depan jendela melawan hujan. Ini aku juga. Saya juga bisa memainkan seruling. Saya dan saudara perempuan saya akan mendengarkan khotbah Anda bersama-sama. Gadis yang lebih muda juga terkikik pada Zhu Ping'an. Angin dan bulan di tepi sungai Qinhuai bukanlah tempat yang baik untuk berlatih kaligrafi. Zhu Ping'an menyingkirkan kuas dan papan tulis, memasukkan buku fotokopi dan barang-barang lainnya ke dalam tas sekolahnya, dan melintasi dua gadis yang tersenyum di seberang sungai, dengan santai, dan meninggalkan sungai Qinhuai. Hei, sarjana setengah dewasa itu, jangan pergi. Kamu ikut bermain bersama kami. Kedua gadis di belakangnya tersenyum genit. Tak heran jika banyak ulama yang jatuh cinta pada wanita yang begitu lembut dan cantik hingga melupakan ambisi hidupnya. 10 mil jauhnya dari Qinhuai, terdapat semua bangunan emas dan batu giok. Zhu Ping'an meninggalkan sungai Qinhuai dengan tas sekolah di tubuhnya dan papan kayu hitam, jauh dari sungai Qinhuai, dan berjalan perlahan ke arah lain. Tidak berjalan jauh, dia melihat hutan terpencil. Zhu Ping'an berjalan ke dalamnya dengan tas sekolah tersandang di tubuhnya. Dia menemukan sebuah batu dan duduk. Ketika matahari terbit di langit, Zhu Ping'an mengemasi barang-barangnya lagi, menyampirkan tas sekolahnya ke tubuhnya dan berjalan menuju penginapan dengan papan kayu hitam di bawah lengannya. Ada banyak jenis jajanan di Yingtian, terutama di kuil Konfusius distrik Qinhuai tempat Zhu Ping'an sekarang berada. Jajanan bisa ditemukan di mana-mana, namun yang paling enak dan murah adalah stiker panci yang bisa dilihat di mana-mana di sepanjang jalan. Zhu Ping'an memesan stiker panci daging sapi, dan setelah dibujuk oleh bosnya, dia memesan sup bihun darah bebek, dan memakannya dengan gembira di meja yang menghadap ke jalan. Setelah stiker panci daging sapi disajikan, Zhu Ping'an menggigitnya selagi masih panas. Dia mungkin menggigit terlalu banyak dan sarinya mengalir ke jari-jarinya. Hahaha, ini pertama kalinya kamu ke Nanjing, anak muda. Seorang lelaki tua di sebelahnya berkata sambil tersenyum, lalu dia memegang stiker panci dengan sumpit dan berkata kepada Zhu Ping'an, memakan stiker panci Yingtian kami seperti makan sup. Pangsit, pertama-tama, jika digigit terlalu keras, sarinya akan bocor, jika digigit terlalu keras, sarinya akan bocor, jika digigit terlalu kecil, ia tidak akan bisa menyembunyikannya. Gigitan lain dari stiker panci, meskipun mulutnya terbakar. Asin dan manis, renyah di luar dan empuk di dalam, isian juicy, ditambah dengan kuah bihun darah bebek yang disajikan oleh pemilik stiker panci, sungguh memanjakan mata. Stiker panci agak mirip pangsit, dan satu porsi tidak lebih. Zhu Ping'an segera hanya tersisa 2. Tolong simpan, tolong beri saya stiker pot lagi, teriak Zhu Ping'an keras. Baik Pak, tunggu sebentar. Pemilik toko berkata sambil tersenyum, penjaga sudah makan kali ini, dan dia akan kembali untuk kedua kalinya. Sebelum stiker pot porsi kedua datang, ada keluhan. Oh, saudara Zhu bahkan tidak meneleponku ketika dia menemukan makanan lezat seperti itu. Zhu Ping'an berbalik dan melihat pria gemuk Sueci berlari, masih dengan temperamen Nouveau Riche yang sama, kunci emas besar di lehernya, dan 2 jari di jarinya. Orang-orang terpesona oleh belati. Bab 128, Kemakmuran dan Prostitusi. Begitu pria gemuk Sueci itu duduk, dia mengulurkan sumpitnya untuk mengambil pangsit daging besar di mangkuk Zhu Ping'an. Dia mengunyahnya dalam satu gigitan, dan mulutnya dipenuhi minyak, dan giginya retak oleh panas. Sambil menghisap, pria gendut itu bersorak keras. Ini enak, enak sekali. Saudara Zhu tahu cara memakannya. Penjaga toko, berikan padaku 3 porsi, tidak, 4 porsi. Beri aku sup utuh seperti miliknya. Yah, rasanya cukup enak. Kami keduanya bisa menikmatinya bersama. Taruh di rekeningku. Sueci gemuk sepertinya tidak punya konsep tentang uang, mungkin karena keluarganya punya cukup uang sehingga dia tidak perlu peduli dengan angka. Bagaimana ini mungkin? Saya disuguhi makanan besar oleh Anda kemarin. Biarkan saya membayar makanan ringan hari ini. Zhu Ping'an mengeluarkan kantong uang dari tangannya dan memanggil bos untuk datang dan bersiap membayar. Jangan menyebut saudara. Zhu, Anda bersedia memberi saya rumah Feng Shui yang bagus. Uang kecil ini tidak berarti apa-apa. Kami sudah sepakat, penjaga toko, datanglah ke tempat saya untuk mengambil uang dan membayar 2 kali lipat. Pria gendut itu menyedot bibirnya dan terus berkata,
Dia menggelengkan kepalanya, lalu mengeluarkan pecahan perak dan melambaikannya ke arah penjaga toko. Seorang pengusaha mengejar keuntungan, dan ketika dia mendengar seseorang meminta untuk membayar 2 kali lipat uangnya, dia tentu saja tidak akan menolak. Penjaga toko berjalan ke arah Zhu Ping'an. Ketika dia mendengar bahwa Sueci yang gemuk ingin membayar 2 kali lipat uangnya, dia segera berbalik berkeliling dan berjalan ke arah pria gendut itu. Berhentilah mencarinya. Beri kami beberapa makanan lezatmu untuk sisanya. Tokomu benar-benar enak. Pria gendut itu menyerahkan 1 sen perak kepada bosnya dan memuji rasa makanan ringannya. Oke, tunggu sebentar, kalian berdua. Penjaga toko mengambil uang itu dan pamit untuk bersiap-siap. Berkat pria gendut itu, sarapanku terasa seperti makan siang. Pria gendut itu baru berusia 17 atau 18 tahun, tidak jauh lebih tua dari Zhu Ping'an. Di antara siswa yang mengikuti ujian kekaisaran, mereka semua masih muda, dan mereka tidak dapat berbicara dengan orang yang lebih tua oleh temperamen Nouveau Riche pria gendut itu. Meskipun dia membencinya, dia akhirnya bertemu dengan seorang pria muda yang memiliki selera tertentu terhadapnya, sehingga pria gendut itu merasa sangat ramah ketika melihat Zhu Ping'an, dan dia sudah menganggap Zhu Ping'an sebagai orang kepercayaannya, hatinya. Kembali ke penginapan dari sarapan, kami melewati sungai Qinhuai. Melihat bangunan batu giok emas yang ramai di seberang sungai, Fat Sueci tampak sedikit putus asa. Saudara Zhu, tahukah kamu mengapa pihak lain begitu makmur? Karena masa damai dan sejahtera, ada kemakmuran. Zhu Ping'an melirik pria gemuk malang itu dan berkata dengan senyum naif. Haha, kakak Zhu masih terlalu muda, biar ku beritahukan padamu. Fatih Sueci tersenyum jorok, menunjukkan sikap seorang yang lebih tua bunga, salju dan bulan ditiup angin. Setelah akhirnya bertemu dengan orang yang berpikiran sama, bagaimana Anda bisa melihatnya belajar dan menjadi seorang nerd? Pada saat ini, pria gemuk Sueci mendengarkan Zhu Ping'an, yang menurutnya agak aneh di sebelahnya. Tersenyum dan mengulangi apa yang baru saja dia katakan, dengan nada bercanda. Prostitusi tumbuh subur dalam kemakmuran, dan prostitusi tumbuh subur di tempat-tempat makmur. Kedengarannya tidak seperti apapun, tetapi setelah diingatkan oleh nada bercanda Zhu Ping'an, dia tiba-tiba tersadar. Prostitusi itu makmur, oh, sepertinya masuk akal, haha, saudara Zhu juga orang yang seperti ini. Pria gemuk Sueci mengaitkan bahu Zhu Ping'an, alisnya bergerak, dan dia tersenyum dengan sedih lihat. Ini adikmu, yang sama denganmu. Zhu Ping'an terdiam. Ayo pergi, saudara Zhu, biarkan aku membuka matamu. Pria gemuk Sueci menyodok Zhu Ping'an dengan tangannya yang gemuk. Dia sangat malang sehingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan ekspresi Marsekal Tianpeng ketika dia melihat roh laba-laba mengambil mandi lebih bermartabat darinya. Saya benar-benar memiliki keinginan untuk menginjak wajah gemuknya agar satu ukuran lebih besar. Dan EBS, saya masih muda, jadi saya tidak bisa menemani saudara Sue. Hahaha, kakak Zhu tidak lagi berselisih. Saat aku seusia kakak Zhu, aku sudah membaca semua ekstasi Bosu. Saya benar-benar tidak mengerti dari mana rasa pencapaian Anda berasal. Zhu Ping'an dengan tegas menolak ajakan Fat Sueci dan kembali ke penginapan dengan tas sekolah tersampir di tubuhnya. Sedangkan untuk Fat Sueci, dia bisa pergi kemanapun dia mau. Tapi dia tidak tertarik segala usia. Jika Anda menjadi terkenal, mengapa khawatir jika tidak ada kegembiraan wanita, mengapa terburu-buru untuk sementara waktu? Aduh, saudara Zhu, tunggu aku, jadi aku tidak akan pergi hari ini. Sueci gemuk berlari mendekat, terengah-engah. Dalam perjalanan kembali ke penginapan, Fatih Sueci mengobrol dengan Zhu Ping'an dari waktu ke waktu tentang prestasi gemilangnya di Bozu dan di seberang sungai Qinhuai. Dia sama bangganya dengan seorang jenderal pemenang yang membual di depan para prajurit dengan tangan kosong dan membawa parang. Sepertinya dia mengejar pemimpin musuh sejauh 18 mil. Zhu Ping'an tidak menanggapi dengan malas, tetapi pria gemuk Sueci begitu bersemangat hingga dia tidak bisa menahannya. Saat dia sedang berjalan, dia tiba-tiba mendengar pria gendut yang membual tentang pencapaiannya yang luar biasa tiba-tiba menjadi terdiam. Zhu Ping'an sedikit terkejut. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat pria gendut Sueci memiringkan kepalanya dan melihat lurus ke suatu tempat di jalan.
Zupingan mengikuti pandangan pria gendut itu dan melihat seorang wanita berpakaian sangat cantik duduk di pinggir jalan sedang sarapan bersama seorang pria berpenampilan terpelajar di seberang jalan, yang mungkin sangat menarik bagi pemuda seperti Fatih. Suamiku sayang, kalau mau nonton langsung saja nonton. Kenapa harus menatapku dari samping? Wanita cantik itu melihat Sueci yang gendut menatap langsung ke arahnya, dan dia merasa sedikit licik, jadi dia bisa tidak menahan tawa dan omelan. Ya Tuhan, kakak lucu sekali. Aku bahkan belum melepas celanaku. Kenapa aku melihatmu dengan kandung kemiku? Gendut Sueci menolak mengakuinya dengan wajah gemetar. Sialan kamu melakukan hal-hal buruk. Apa yang disebut kebencian karena membunuh ayahmu dan kebencian karena mengambil istrimu adalah dua hal yang sangat memalukan dan terhina dalam hidup. Jika Anda menggoda seseorang di depan selirnya, selir itu akan terlihat seperti seorang sarjana. Para ulama paling peduli dengan wajah, dan tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk Anda. Benar saja, cendekiawan yang duduk di hadapan wanita cantik itu berdiri sambil mengaum dan mengejar pria gendut itu sejauh 2 blok. Pada saat ini, pria gemuk Sueci tidak bertarung sendirian. Dia seperti Liu Xiang dan Bolt yang dirasukinya, melompat-lompat, bergerak seperti kelinci meskipun tubuhnya gemuk, tetapi dia tidak membiarkan cendekiawan itu menyusul. Zupingan memandangnya dari belakang dan bolanya terasa sakit. Kenapa dia merasa pria gendut ini selalu dikejar? Melihat dua orang yang mengejar yang menghilang di tikungan, Zupingan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu pergi dan berjalan menuju penginapan dengan tas sekolah tersampir di tubuhnya. Kembali ke kamar penginapan, Zupingan menyimpan barang-barang di tas sekolahnya, mengeluarkan buku dan kembali ke meja, meletakkan pena, tinta, kertas dan batu tinta satu persatu, dan memulai rencana persiapan hariannya. Setelah melalui ujian daerah dan pemerintahan, Zupingan juga menjadi semakin sadar akan sulitnya ujian kekaisaran kuno. Dia biasa membaca novel perjalanan waktu dan melihat bahwa orang-orang modern kembali ke dinasti Ming dan Qing kuno dengan mudah lulus ujian Jinshi. Mengenai ini, sekarang dua kata, omong kosong. Ujian kekaisaran kuno didasarkan pada 4 buku, 5 buku klasik, dan esai berkaki 8, yang sama sekali berbeda dari pendidikan modern Anda. Ketika Anda kembali ke zaman kuno, Anda harus belajar sedikit demi sedikit dari 4 buku dan 5 klasik yang disebut jangka waktu 10 tahun tidak hanya sesederhana saat kita bersekolah. Tetapi mengerjakan esai 8 bagian membutuhkan akumulasi, tidak mungkin dilakukan dalam waktu 5 atau 6 tahun. Selain itu, ujian kekaisaran terutama melihat esai 8 bagian. Jarang sekali orang modern memiliki bakat menulis esai berkaki 8, apalagi esai berkaki 8. Selain itu, dalam memilih sarjana dengan esai 8 bagian, selain bakat menulis, juga tergantung pada keberuntungan. Gaya penulisan yang Anda tulis tidak sesuai dengan temperamen penguji, soal-soal yang Anda temui, kinerja Anda saat itu, kinerja orang lain, dan lain sebagainya. Ada banyak faktor penentunya. Yang bisa dilakukan saat ini adalah lebih siap dan bersiap. Bab 129 Paman datang untuk meminjam uang. Sudah seminggu sejak saya tiba di Yingtian, dan kurang dari 10 hari sebelum ujian perguruan tinggi, ulasan Zupingan sebagian besar terfokus pada 4 buku dan 8 esai. Selama periode ini, saya beberapa kali diganggu oleh pria gendut itu. Dari waktu ke waktu, pria gendut itu turun ke bawah dengan kepala memar setelah dipukul di loteng pemimpin kejahatan sekolah, dan pria gendut itu juga memiliki mata yang bagus, jadi dia datang menemui saya. Zupingan kebanyakan sedang makan, jadi itu tidak akan terlalu mengganggu ulasan Zupingan. Pada hari ini, ketika Zupingan sedang belajar di dekat jendela, seseorang mengetuk pintu. Zupingan mengira itu adalah Sueci gemuk, jadi dia dengan santai berkata, pintunya tidak terkunci, cukup dorong hingga terbuka dan masuk. Kemudian, dia merasakan ada yang tidak beres. Zupingan mendongak dan melihat seseorang mengikuti petugas toko, memiringkan kepalanya dan menatapnya dengan bingung. Paman, mengapa Paman ada di sini? Awalnya saya mengira Yingtian sudah cukup umur dan mungkin harus bertemu pamannya saat ujian perguruan tinggi. Saya tidak menyangka akan bertemu Paman lagi secepat ini. Pengaruhnya terhadap pamannya selalu buruk, terutama ketika dia kembali ke rumah dan melihat kakek nenek, bibi, dan orang lain bekerja keras untuk mengumpulkan uang untuknya, yang membuatnya semakin muak.
Paman Zhu Souren melihat Zhu Ping'an mengangkat kepalanya dan memastikan bahwa pemuda yang tinggal di kamar kelas 1 adalah keponakannya Zhu Ping'an. "Sier, ini benar-benar kamu." Paman mengira dia melakukan kesalahan. "Kami tidak bertemu satu sama lain selama beberapa bulan, tapi berat badan Sier bertambah, dan Paman merasa jauh lebih lega." Mengenali Zhu Ping'an, dia mengucapkan selamat tinggal kepada asisten toko. Seorang pria masuk ke dalam rumah, berjalan ke arah Zhu Ping'an, dan mengobrol akrab tentang urusan rumah tangga. "Kapan Paman datang ke Yingtian?" Zhu Ping'an menghentikan pena di tangannya dan bertanya. Pamannya selalu pergi ke Aula 3 harta karun tanpa alasan, dan itu bukanlah hal yang baik, jadi ketika dia melihat pamannya Zhu Ping'an, dia menjadi waspada. "Paman, aku sudah lama berada di Yingtian. Aku sibuk belajar buku beberapa hari yang lalu, jadi aku tidak datang menemui Pigi," kata paman itu dengan serius sambil memandangi rumah Zhu Ping'an berulang kali dengan tangannya di belakang punggungnya. "Ser, aku khawatir rumah ini tidak murah kan?" tanya paman tiba-tiba berubah suara. "Awalnya saya tinggal di loteng di lantai atas, dan harganya jauh lebih murah. Pemilik rumah ini mengira ketinggian loteng saya adalah pertanda baik, jadi dia bersikeras untuk pindah bersamaku." Zhu Ping'an tidak mengetahui niat pamannya, jadi dia berbicara dengan santai. Paman Zhu Souren mendengar ini tetapi tidak mempercayainya sama sekali. Bagaimana hal sebaik itu bisa terjadi? Kabut. Zhu Ping'an memegang kuas tulis dan melihat pamannya Zhu Souren mengoceh untuk waktu yang lama. Saat dia melanjutkan seperti ini, dia berhenti berpikir untuk menulis dan hanya bisa bertanya langsung, "Bagaimana kabarmu, Paman? Apakah kamu sedang mencari untuk babi?" Paman Zhu Souren sepertinya menunggu Zhu Ping'an mengatakan ini. "Paman punya kekayaan untukmu. Paman punya teman yang pernah kamu temui. Mentornya kebetulan adalah seorang guru di sekolah daerah dan memiliki koneksi. Tapi temanku mendapat informasi orang dalam. Mentornya bisa maju suatu hari nanti." Paman itu berhenti sejenak. Dia dengan hati-hati melihat keluar jendela dan pintu untuk memastikan tidak ada siapa-siapa, dan kemudian melanjutkan secara misterius, "Saya bisa mengetahui soal ujian 1 hari sebelumnya, dan..." Zhu Ping'an mendengar ini, saya memutar mata dan melepaskannya. "Paman saya telah mengatakan ini selama bertahun-tahun. Dia telah mengikuti begitu banyak ujian dan tidak pernah lulus ujian perguruan tinggi. Terima kasih atas kebaikanmu. Demi pamanmu, akan lebih baik jika lebih sedikit orang yang mengetahui hal baik ini, sehingga pamanmu tidak perlu memberitahunya." Zhu Ping'an berkata dengan tenang, menyela kata-katanya. Seharusnya ini bukan reaksinya. Paman Zhu Souren masih banyak bicara. Tanpa diduga, Zhu Ping'an tidak tergerak sama sekali. Soal ujian Sier kali ini sangat bisa diandalkan," kata Paman Zhu Souren dengan percaya diri. "Benarkah?" kata Zhu Ping'an dengan santai. Paman Zhu Souren sedikit senang karena ada sesuatu yang terjadi, tapi detik berikutnya, hal itu dipatahkan oleh kata-kata Zhu Ping'an. "Yah, benar. Lalu babi itu akan memberi selamat kepada pamannya terlebih dahulu," kata Zhu Ping'an enteng, sama sekali tidak menganggap serius apa yang disebut informasi orang dalam. Paman Zhu Souren tidak pernah menyangka Zhu Ping'an akan bereaksi seperti ini, yang membuatnya tersedak oleh perkataannya selanjutnya. Namun, pamannya Zhu Souren bukanlah orang biasa. Ketika dia melihat bahwa Zhu Ping'an tidak mau menerima tantangan tersebut, dia mundur dan memilih hal terbaik berikutnya. "Hei, apakah kamu kaya akhir-akhir ini? Pamanku menghabiskan banyak uang untuk belajar akhir-akhir ini, dan uangnya sedikit terbatas. Mentor temanku akan datang ke Yingtian besok, dan aku ingin mengundangnya ke restoran untuk bersantai, makan, luangkan waktu, dan ngobrol. Mari kita bicara tentang cerita di dalamnya. Dalam pemeriksaan rumah sakit ini, Anda dan keponakan Anda tidak hanya mencari-cari. Ini untuk keluarga Zhu dan untuk kami mentraktir pamanmu minum dulu. Pamanku akan mengembalikannya padamu." Kemudian sang paman menggambarkan pemandangan bangga setelah lulus ujian sebagai sarjana, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. 12 atau 80 tael. Paman mengatakannya dengan sangat enteng, seolah-olah itu 1 atau 2 sen, dan dia bahkan tidak menganggapnya serius. Sedikit yang mereka tahu bahwa keluarga harus bekerja keras untuk 128 tael ini selama lebih dari setengah tahun.
Sedikit yang mereka tahu berapa banyak orang yang bangun pagi dan begadang di belakang 128 tile ini sepertinya saat aku di rumah, kakekku dan yang lainnya baru saja meminta seseorang untuk mengirimkan uang kepada pamanku. Oh, perhatian Sier baru saja teralihkan. Bisakah Anda mengulangi kalimat sebelumnya? Zhu Ping'an tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi hatinya sangat tidak bahagia. Untuk keluarga Zhu kami, dan untuk kami. Jadi, Paman Zhu Souren mengira Zhu Ping'an tergoda, jadi dia mulai mengulangi kalimat sebelumnya lagi. Bukan kalimat ini, silakan. Mentor teman Paman akan datang ke Yingtian besok. Paman ingin mengundangnya ke restoran untuk makan santai. Paman Zhu Souren mengulangi kalimat sebelumnya. Zhu Ping'an masih menggelengkan kepalanya. Hei, apakah kamu mendapat banyak uang akhir-akhir ini? Pamanku menghabiskan banyak uang untuk mempelajari buku akhir-akhir ini. Jika tidak, itulah kalimat pertama, dan Paman Zhu Souren mengulangi kalimat pertama. Saat dia mengatakan ini, dia disela oleh suara konyol Zhu Ping'an. Oh, saya tidak punya banyak uang, Paman. Zhu Ping'an memandang pamannya dengan wajah sederhana dan jujur dan berkata dengan serius. Paman, Zhu Souren memandang Zhu Ping'an selama beberapa detik tanpa bereaksi. Tapi pamannya bukanlah orang biasa. Dia berhenti beberapa detik lalu berkata lagi. Oh, ZR tidak punya banyak uang, jadi tidak apa-apa. Mengapa kita tidak mengirim surat kepada keluargaku agar mereka dapat mengumpulkan sejumlah uang? Lagi pula, itu semua untuk keluarga Zhu. Menurutku saudara kedua saya bisa mengerti. Zhu Ping'an mendengar ini, dia segera bergegas ke langit dan mendengar 5 guntur bergulir di kepalanya. Pamannya benar-benar berpengetahuan dan berbakat. Anda bisa membayangkan semua ini. Karena saya mengirim surat ke rumah saya juga dapat mengirim surat ke rumah lama saya. Orang-orang di rumah tua itu punya lebih banyak uang dan keadaannya lebih baik. Zhu Ping'an menatap pamannya dan berkata-kata pamannya, Paman pasti menggunakan alasan ini untuk meminta uang kepada rumah tua itu. Paman Zhu Souren juga seorang bujangan, kakekmu telah mengirimiku uang, tetapi akhir-akhir ini aku menghabiskan banyak uang untuk mempelajari buku. Kamu juga tahu bahwa kakekmu memiliki temperamen yang buruk, dan aku takut mengirim surat ke rumah tua lagi jadi aku mengganggumu. Petik 2. Pamanku takut pada kakeknya, dan anakku juga takut pada ibunya, kata Zhu Ping'an ringan. Pamannya terlihat santai, menepuk bahu Zhu Ping'an dan berkata, apa yang kamu takutkan? Kamu masih muda dan bisa menahan pukulan lebih baik dariku. Selain itu, ketika kita memenangkan beasiswa, itu akan terlambat bagimu ibu menjadi bahagia. Petik 2. Paman, kamu di mana wajahmu? Aku tidak dapat menemukannya. Kirim surat itu pulang. Perjalanannya akan memakan waktu lama dan kamu tidak akan bisa mengejar besok. Kamu pasti melewatkan kesempatan pamanmu. Kamu harus mencari cara lain. Zhu Ping'an berkata dengan tenang, menyarankan dengan niat baik demi pamannya. Paman itu kembali dengan kecewa. Bab 130, tak tahu malu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada pamannya, Zhu Ping'an terus belajar di mejanya sampai matahari terbenam. Dia berbaring dan berhenti. Melihat keluar jendela, dia melihat langit di barat berwarna merah. Matahari terbenam seperti seorang gadis di musim semi, dan wajahnya yang merah padam menunjukkan sedikit rasa malu. Bersembunyi di puncak gunung barat, menutupi sebagian besar wajahnya, dia memandang dunia manusia yang indah dengan keterikatan. Zhu Ping'an merapikan mejanya, mencuci muka dan keluar untuk makan malam. Bosan dengan makanan di penginapan akhir-akhir ini, Zhu Ping'an meninggalkan penginapan dan berjalan tanpa tujuan di sepanjang jalan mencari snack bar yang menarik perhatiannya. Sebagai seorang foodie, saya tidak akan pernah salah jika kondisinya memungkinkan. Yingtian terkenal memiliki banyak makanan ringan, jadi Zhu Ping'an menemukan restoran tanpa harus pergi jauh. Dekorasinya bagus dan pengunjungnya banyak. Petugas toko merekomendasikan kepada Zhu Ping'an hidangan khas toko mereka, ayam suwir kering dengan saus ayam. Zhu Ping'an datang ke sini hanya untuk hidangan ini dan tentu saja dia tidak akan menolak. Ayam suwir kering rebus dalam saus adalah hidangan yang menguji keterampilan pisau Anda. Tahu suwir, rebung, jamur, ikan teri, rumput laut, kulit telur, dan ayam semuanya membutuhkan keterampilan pisau yang sangat halus, dan dipadukan dengan saus spesial toko. Bumbu, sayur, udang,
dan lain-lain semuanya terlihat enak dan nikmat. Setelah pramusaji membawakan seporsi ayam suwir dalam saus untuk Zupingan, Zupingan tidak sabar untuk menggigitnya dengan sumpitnya, meniupnya ke dekat bibirnya, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Aromanya langsung menggugah selera, aroma segar berbagai bumbu yang dimasak dan dipadukan menjadi suwiran tahu, rasanya menyegarkan dan menggugah selera, nikmat sekali dan tak akan pernah bosan menyantapnya. Saat kami selesai makan, kami mendengar teriakan kaget dari luar pintu, yang terdengar agak mabuk. Saudara Su, kebetulan sekali. Hei, baunya enak sekali. Jika saya tidak menemukannya secara kebetulan, Saudara Zu akan memakan makanan itu sendirian lagi. Ini adalah suara yang familiar Sueci yang gemuk terhuyung-huyung. Wajah gemuk itu memerah, mungkin karena dia minum terlalu banyak. Pria gendut itu mengelak sedikit, seolah sedang bersembunyi dari seseorang. Segera menjadi jelas dari siapa pria gemuk itu bersembunyi. Hei, dasar pria gendut, hentikan, kenapa kamu lari? Seorang wanita dengan gaun cantik dengan penampilan sedikit aristokrat mengejarnya dari belakang dan menyusul Fat Sueci sebelum dia memasuki toko. Lari? Aku tidak lari, aku hanya berjalan lebih cepat. Bahkan jika pria gemuk Sueci minum sedikit, dia tetap menunjukkan sifatnya yang tidak takut air mendidih. Apa yang kamu janjikan padaku tadi malam? Apa kamu tidak ingin mengantarku pulang? Wanita cantik itu berdiri di depan pria gendut Sueci sambil menggeliat mengulurkan tangannya dan menggantungkannya di lehernya. Kunci emas di tangannya harum dan wanginya seperti anggrek. Nah, Zupingan mengenali wanita yang menghalangi pria gendut itu. Dia adalah wanita cantik yang digoda pria gendut itu di jalan beberapa hari yang lalu dan dikejar oleh majikannya sejauh 2 blok akhirnya terhubung dengannya, dan sepertinya dia masih mencintai semua orang. Ya, sama saja di zaman dahulu dan zaman modern. Generasi kedua yang kaya selalu mudah menjemput anak perempuan. Sekalipun pria gendut itu pernah membual bahwa dia telah membaca seluruh gua Bozu Xiaoyao, itu berlebihan, tapi setidaknya dia berpengalaman, kaya dan berpengalaman, sehingga pria gendut itu bisa sukses. Tapi sepertinya pria gendut itu berjanji kepada orang lain untuk mengambilnya sebagai selirnya sebelum dia memanfaatkannya. Sekarang sepertinya dia belum memenuhi janjinya, jadi dia dihadang di jalan. Nah, Anda mungkin penasaran mengapa wanita di zaman dahulu bisa mencegat pria di jalan seperti ini. Zaman dahulu sangat feodal, dan reputasi wanita sangat penting. Jika seorang wanita dari keluarga manapun muncul di depan umum, dia akan dipertimbangkan tidak sopan. Dia harus tersenyum tanpa menunjukkan giginya, dan berjalan dengan hati-hati. Inilah keindahan. Mengapa wanita cantik ini bisa mencegat pria gendut itu? Faktanya, alasannya sederhana. Wanita cantik ini adalah seorang pelacur, anggota industri hiburan kuno, dan mereka tidak menganggap serius reputasinya. Mungkin mereka senang melihat hasilnya, sama seperti bintang wanita modern yang masih menemukannya beberapa skandal untuk memperluas pengaruhnya. Saya sudah keterlaluan dengan mencuri makanan orang lain. Apakah saya harus mengambil pot orang lain juga? Penuh integritas dan integritas. Dia tampak serius memikirkan nyonya wanita cantiknya, dan kata-katanya terdengar menakjubkan. Ketika Zupingan mendengar ini, dia sangat terkesan dengan semangat tak tahu malu pria gemuk itu. Namun, lalat tidak menggigit telur yang mulus. Pria gemuk tidak tahu malu, tapi wanita cantik juga tidak pantas mendapatkan simpati. Bah, tidak ada di antara kalian laki-laki yang baik. Wanita cantik itu meludahi pria gendut itu, lalu menamparkan wajahnya dan meninggalkan panggung dengan marah di depan semua orang yang menonton. Pria gendut itu menutupi wajahnya yang kesakitan karena dipukul, dan berteriak kepada penonton di sekitarnya, "Oke, dramanya sudah selesai. Semuanya silakan pergi." Kualitas psikologis pria gendut itu sangat kuat. Kemudian, lelaki gendut Sueci datang menemui Zupingan dengan cetakan telapak tangan merah, berbau alkohol, dan menyapa penjaga toko dengan lidah yang menjilat lidahnya. "Saya juga memesan saus ayam dan ayam suwir kering yang sama seperti Zupingan." Banyak orang di toko memandang Fatih, sebagian besar dengan cara yang buruk, dan mereka juga memandang Zupingan dengan tatapan yang tidak jauh lebih tinggi. Zupingan benar-benar ingin berjarak 100 meter dari orang ini. Walaupun bisnis di tokonya bagus, namun tidak mengharuskan pemilik toko untuk melakukannya sendiri, tapi mungkin itu adalah pemandangan di depan pintu yang baru saja terjadi.
Penjaga toko penasaran seperti apa rupa pria gendut itu, jadi dia sendiri yang membawakan ayamnya jus dan potongan kering ke meja pria gemuk itu. Penjaga toko memanfaatkan kesempatan itu untuk melirik pria gendut itu. Penjaga toko, katakan padaku, kenapa aku, seorang pria dewasa, tidak bisa mengendalikan tubuh bagian bawahku bahkan setelah minum anggur. Pada saat ini, pria gemuk itu mengangkat matanya yang mabuk dan menatap ke arah penjaga toko, merasa sangat kesal, kata penjaga toko dengan samar. Rasanya seperti seseorang yang terlalu banyak mabuk dan mengeluh kepada teman baiknya. Penjaga toko tersenyum penuh pengertian dan menghibur pria gendut itu dan berkata, tidak apa-apa, kawan, meminum anggur adalah hal yang normal, hidup dengan liar dan bersenang-senang ketika ada kesempatan. Apakah menurutmu itu normal? Bertanya lagi. Itu normal. Jangan terlalu banyak berpikir. Ini Sungai Qinhuai. Penjaga toko menepuk bahu pria gemuk itu dan tersenyum penuh pengertian. Oh, kalau begitu aku lega. Tolong minta penjaga toko untuk membersihkannya. Aku tidak mengontrol tubuh bagian bawahku dan pipis di tokomu. Penjaga toko. 10 menit kemudian, dalam perjalanan kembali ke penginapan, Zhu Ping'an bertanya kepada pria gendut itu dengan tak tertahankan, Hei, saudara Sue, apakah kamu yakin baik-baik saja? Saya masih punya obat untuk memar. Sue Qi yang gemuk terhuyung-huyung di samping Zhu Ping'an, menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak apa-apa, itu saja. Apa? Di bawah cahaya terakhir matahari terbenam, beberapa jejak kaki di punggung Fatih Sue Qi terlihat samar-samar. Bukan penjaga toko yang memukulinya, tapi pengunjung di sekitarnya yang begitu muak dengan perilaku Fatih Sue Qi yang kencing di toko sehingga mereka mengambil tindakan. Ngomong-ngomong, saudara Zhu, saya sudah memikirkannya, menurutku lebih baik menggunakan obatmu. Baiklah, ikut aku untuk mengambilnya nanti.